Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa berada di Pasar Induk Cikurubuk. Tapi Pasar Induk Cikurubuk itu berbeda dengan Pasar Induk seperti yang ada di Bandung, seperti Caringin. Pasar Caringin itu kalau malam pun terasa hidup di semua blok, terutama di blok sayuran. Tapi Pasar Cikurubuk juga ada pasar malamnya, yaitu Pasar HPKP 1 dan mungkin juga ke Pasar HPKP 2 ya. Di sana di sebelah utara Pasar Induk Cikurubuk. Pasar HPKP 2 pasar terbuka. Ini kalau malam Pasar Induk Cikurubuk ada beberapa blok yang terlihat sepi ya. Namun ada juga orang yang menjaganya setiap gang blok. Pasar Cikurubuk itu tidak seperti Pasar Induk Caringin, di mana Pasar Induk Caringin itu dikelilingi semua oleh benteng. Akses masuknya cuman satu ya. Itu jalur depan dan belakangnya itu biasa sama seperti Pasar Cikurubuk, pasar ikan, namun di belakang juga benteng. Kalau di sini mungkin ya begitulah. Semua dikelilingi Cikurubuk itu dengan ruko. Jadi jalan akses masuknya itu dari berbagai arah mata angin. Ada 8 masuk atau 6 gerbang. Pasar Cikurubuk yang dibangun atau selesai dibangun tahun 96 tidak begitu langsung ramai. Ada proses beberapa tahun untuk mencapai keramaian. Ya, di depan ada yang mau kiih, kita kamera ya. Saya kamera tuh di depan yang kiih-kiih. Ya begitulah manusia. Kalau imannya kurang, wear di mana wae. Nah ini blok glosir ya, glosir sandal, pakaian dan lain-lain. Dan suasana malamnya seperti ini. Ini terdengar ramai di jalan luar. Itulah pasar yang masih buka di sebelah utara Pasar Cikurubuk. Ada juga yang mendengar itu deracin-deracin nih, jangcang-jangcang. Tuh di depan sana itu jalan yang ke HPKP ya, masih caang dan lalu lintas kendaraan pun ramai ya di sana. Ya kita menuju ke sebelah timur Pasar Cikurubuk, mendekati blok ikan. Sebelah timur Cikurubuk ini. Jadi akses jalan masuk ke Pasar Cikurubuk kalau siang itu kurang lebih ada 6 pintu utama, dan pintu kecil pun banyak, ada puluhan ya. Nah seperti ini. Pintu-pintu kecil banyak, ada puluhan. Nah, yang saya tidak mengerti itu mengapa Pasar Induk ini terbuka gitu, gak di benteng. Beberapa pasar yang pernah saya kunjungi itu di luar Tasik, seperti di Caringin, di Bekasi, di Kranggan, itu Bekasi Kranggan. Semua pasarnya itu di benteng dan cuma punya satu akses jalan masuk. Itu pun dijaga oleh parkir yang integritas ya, integritas.
pakai yang tersistematis gitu. Sana parkirnya pun per jam, namun pengelolaannya dengan baik. Ini ada juga pintu nih. Nah, jalan terbuka ya. Nah, ini pasar daging. Pasar daging itu yang bukanya paling awal itu jam 12 pun, jam 12 malam sudah ada yang buka. Di hari-hari tertentu bahkan jam 11, jam 10 malam itu sudah ada yang buka. Di hari-hari tertentu ya, seperti mau lebaran, tahun baru, bulan Rajab, Mulud gitu, atau hari-hari besar, banyak pernikahan seperti Syawal, Haji, Mulud, Rajab, itu dimana rame-rame orang itu pada nikahan. Jadi blok daging suka buka lebih awal. Kalau yang buka 24 jam itu hanya pasar ikan. Pasar ikan itu buka 24 jam. Nah, ini pasar ikan yang buka 24 jam. Jadi kalau yang mau ikan malam-malam, mau bakar ikan, nah datanglah ke pasar Cikurubuk di paling belakang. Ini aja di pos satpam itu blok ikan. Ini cocok untuk yang anak muda yang mau ngelewatnya. Kita lanjut ke blok sayur. Di blok sayur itu biasa ada penjaga. Di setiap blok ada penjaganya. Mereka itu aktif patroli ya, berkeliling memastikan pasar Cikurubuk ketika malam itu aman. Nah, kebetulan ini ada salah satu penjaga blok ya yang ada di sayuran ini lagi istirahat ya. Disuruh nyari kopi malah gak ngilang. Bukan kopinya, pulang kampung semua. Nah, ini ya, ini di sini ada satu. Jadi setiap blok itu ada penjaganya, ada yang terlihat penjaganya, ada yang tidak terlihat. Nah, ini blok yang sayur eceran itu banyak di sini. Nah, ini jalan besarnya. Kalau siang itu susah masuk ya, kendaraan roda 4, roda 2 pun di sini macet-macetan ya. Kalau siang itu, karena ini banyak lapak-lapak kaki lima yang memakan badan jalan. Nah, lumayan lah kiri kanan itu, kalau misalnya 1,5 meter, kiri kanan 3 meter, padahal ini lebar. Nah, ini lebar jalannya, ada 8 meter kalau nggak salah. Ini banyak aktivitas ya. Di setiap gang itu ada aktivitas manusia untuk membereskan barang dagangannya ataupun barang yang akan dikirim nanti subuh ya. Ini nih jalannya. Memang ini jalannya lebih kecil dari yang sana tadi itu. Ini jalan lebih kecil, jadi kalau misalnya termakan, badan jalan termakan oleh lapak-lapak kaki lima, kalau ke sini kalau bawa kendaraan lebih baik itu ditunda di luar ya, parkirnya di luar. Pasar Cikurubuk juga pernah terjadi beberapa kebakaran ya, yang saya ingat itu tahun 2009 waktu gempa terjadi, dan tahun 2014 kalau nggak salah ya, atau 2015 lupa lagi. Itu 2014 yang seluruh blok A1, dan 2009 itu blok A2 semua dipicu dari pengapian. Nah, ini aktivitas. Kanyut naon anu sakitu panjangna? Sapi ojo. Sapi, ayo ojo.
Nah ini juga di sana tuh pintu masuk ya, kalau siang itu dibuka. Nah ini pintu utama ya, keluar masuk. Ini yang masuk, ini yang keluar. Nah, dijaga oleh Bapak Satpam ya, ini satu orang. Ya terima kasih ya, demikian yang bisa saya tinjau. Ini mau keluar terus. Nah, ini jalan keluar, di sana ada pintu atau gapura ya. Selamat datang di Pasar Cikurubuk ya. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.